Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sampah 1 truk dibuang di halaman kantor Bupati Pandeglang. Sopir taksi di Tangerang Selatan dianiaya pengendara mobil pribadi. Hidup sebatang kara, penyandang disabilitas di Lebak bertahan hidup jadi pemulung. Ratusan warga Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang kembali berunjuk rasa di selasar kantor Bupati Pandeglang. Kali ini ratusan warga membuang 1 truk berisi sampah di kantor Bupati. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan warga. Karena hingga saat ini Pemda Pandeglang tidak membatalkan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangerang Selatan. Ratusan warga membuang sampah di kantor Bupati agar para penjabat Pemda Pandeglang bisa menghirup bau busuk yang mereka rasakan di TPA Bangkonol. Rencananya aksi tersebut akan terus dilakukan dengan massa yang lebih banyak lagi jika Pemkab Pandeglang tidak segera membatalkan perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan. Kami ingin berbagi dengan penentu kebijakan Kabupaten Pandeglang. Kami seringkali menghirup bau seperti ini, dan mereka harus tahu bahwa seperti ini yang akrab dengan hidung kami itu harus mereka hisap. Gitu loh. Sengaja bang bawa sengaja sebagai bentuk protes. Iya dong. Nanti kalau misalkan ini juga nggak diindahkan, bukan 1 yang kita bawa. Berapa truk bang? Yang ada kami pajak semuanya. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi mengatakan kerjasama ini menyikapi teguran Kementerian Lingkungan Hidup yang meminta TPA tersebut tidak lagi beroperasi dengan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Pun secara politik ini kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang memang harus saya tanggung resikonya. Saya dibully, dicaci, dimaki, yaitu bagian daripada resiko saya menjadi seorang pimpinan. Tapi insya Allah keputusan kami untuk kerjasama dengan Tangerang Selatan ini adalah yang terbaik untuk menyelamatkan TPA Bangkonol. Dan tentu kami akan melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan dan pelayanan sampah di Kabupaten Pandeglang ini. Rencananya kerjasama pengelolaan sampah dengan Kota Tangerang Selatan akan mulai pada akhir Agustus ini. Setiap hari sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang di TPA Bangkonol. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Seorang sopir taksi menjadi korban penganiayaan oleh seorang pengendara mobil lainnya di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Video penganiayaan yang direkam oleh penumpang taksi pun viral di media sosial. Pengendara mobil awalnya memaksa sopir taksi untuk berhenti dan berkelahi, namun hal itu tidak digubris. Setelah berhasil menghadang taksi, pengemudi mobil tersebut langsung marah-marah dan memukul kepala sopir. Meskipun sopir taksi sudah berulang kali meminta maaf. Dalam video juga terlihat sopir taksi dicaci maki dengan kata-kata kasar dan dipukul berulang kali pada bagian kepala. Melihat itu, penumpang yang mencoba melerai justru ikut dimarahi oleh pengendara tersebut. Keributan kemudian dilerai oleh warga yang ada di sekitar lokasi. Tahu juga sih, cuman saya lewat emang ada rame-rame. Dikira ada yang berantem taksi sama mobil pribadi. Tapi untuk masalah sih saya kurang tahu ya, cuma sekedar lewat doang, nggak mastiin gimana-gimananya. Nah yang abang lihat ya pas berantem itu si supir taksi dipukulin tuh gimana? Dipukulin sama supir pribadi. Tapi juga masalah saya juga kurang tahu apa masalahnya. Itu aku banyak yang nonton bang? Banyak. Sementara itu, saat berusaha dikonfirmasi, pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Meski pemerintah menyatakan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 5,12%, namun angka kemiskinan juga ternyata semakin meningkat. Salah satunya di kota Cilegon. Berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, warga dengan kategori sangat miskin atau desil 1 di kota Cilegon menyentuh angka 19.266 jiwa atau sebanyak 6.126 kepala keluarga. Sementara desil 1 atau miskin jumlahnya tercatat 8.231 kepala keluarga atau 27.356 orang. Dan desil 3 atau hampir miskin menyentuh 33.084 orang. Serta warga yang pas-pasan atau desil 4 ada sebanyak 42.180 orang. Berdasarkan data dari BPS Kota Cilegon, jumlah tersebut sebesar 3,75% dari jumlah penduduk Kota Cilegon. Menurut pihak Dinas Sosial Kota Cilegon, kategori warga sangat miskin ini yakni tidak memiliki rumah layak huni, tinggal di daerah terpencil, dan bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pendidikan hingga kesehatan. 1.130 itu individu, tapi kalau yang keluarganya itu totalnya 19.278. Itu yang sangat rentan miskin atau seperti apa, Pak? Kalau desil 1 itu miskin. Sangat miskin ya? Pak, Perhitungan seperti itu. Itu kan perankingan berdasarkan BPS sebenarnya. faktornya apa sih, Pak, yang bisa menyebutkan bahwa itu sangat miskin gitu, Pak? Yang pertama, kalau kita melihat indikatornya kan berdasarkan BPS itu ada 36 indikator. Saya kira seluruh wilayah kita ya, Indonesia, yang namanya kemiskinan itu kan merupakan sunatullah ya, di mana-mana pasti ada. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi alarm dan PR pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan berbagai kebijakan pro rakyat. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon.